Kadang aku ngerasa otakku tuh nggak pernah diam. Kayak baru juga selesai kerja, baru pengen rebahan 5 menit, tapi tiba-tiba muncul aja suara kecil di kepala. Besok gimana kalau gagal? Tadi aku ngomongnya kebangetan nggak ya? Apa aku udah cukup ngelakuin yang terbaik hari ini? Dan sebelum sadar, udah sejam aja aku bengong, mikir hal yang bahkan nggak bisa aku ubah. Lucunya, kadang bukan karena ada masalah besar, tapi karena otakku sendiri yang nggak bisa berhenti ngerasa ada yang harus dipikirin. Aku sempat mikir, jangan-jangan aku aja yang kayak gini. Tapi pas ngobrol sama temen, ternyata hampir semua orang ngerasa hal yang sama. Kita semua kebanyakan mikir, tapi ujung-ujungnya malah nggak ngapa-ngapain. Dan yang paling lucu, makin kita mikir, makin kita ngerasa kayak lagi ngelakuin sesuatu. Padahal nggak ada yang berubah. Kayak otak kita berusaha produktif dalam bentuk yang paling licik. Mikir terus, tapi nggak jalan-jalan juga. Aku inget banget satu malam. Waktu itu jam setengah 1 pagi. Aku buka laptop, niatnya cuma mau lihat jadwal kerja besok. Tapi entah gimana, aku malah buka dokumen lama, baca chat lama, lihat timeline, terus mulai mikir, dulu kenapa aku begini ya? 2 jam kemudian, aku masih di situ, nggak ngapa-ngapain. Cuma muter-muter di kepala sendiri. Besoknya, aku capek banget. Padahal fisik nggak ngapa-ngapain. Dan dari situ aku sadar, overthinking itu nggak cuma nyita waktu, tapi juga energi yang harusnya bisa dipakai buat jalan maju. Menurut penelitian dari University of Michigan, orang yang overthinking bisa menghabiskan sampai 60% waktunya dalam sehari buat mikirin hal yang belum tentu terjadi. Dan lucunya, otak memperlakukan pikiran itu sama kayak stres beneran. Jadi tubuh ikut tegang, napas pendek, dan kualitas tidur berantakan. Jadi walaupun kita cuma mikir, buat otak kita itu udah kayak lari maraton tanpa berhenti. Tapi di sisi lain, overthinking itu juga tanda kalau kita peduli. Kita mikir karena pengen hasil terbaik, karena takut salah, dan mungkin karena pengen punya kontrol. Masalahnya, dunia nggak bisa selalu dikontrol. Kadang hal-hal yang kita pikirin justru makin kabur saat kita maksa cari jawabannya. Pernah nggak? Kamu pengen banget beresin satu pikiran, tapi makin dipikirin, makin kusut. Kayak benang nyangkut di ujung meja, ditarik makin kenceng malah makin nyangkut. Dan kita mikir, kalau aku mikirin lebih dalam, pasti ketemu jawabannya. Tapi ternyata malah makin tenggelam. Makin sering aku mikir, makin sadar. Otakku tuh kayak punya dua mode. Yang satu, mikir buat nyelesain masalah. Yang satu lagi, mikir biar ngerasa aman. Dan dua hal itu beda banget. Kadang kita ngerasa lagi mikirin solusi, padahal sebenarnya cuma nyari rasa aman yang gak akan pernah datang. Overthinking itu ibarat duduk di mobil tapi mesinnya nyala terus. Bensin habis tapi mobil nggak kemana-mana. Capek iya, tapi nggak maju juga. Aku pernah baca tulisan dari psikolog namanya Susan Nolan Hoeksema. Dia bilang, orang yang overthinking biasanya percaya bahwa dengan cukup banyak mikir, mereka akan menemukan rasa tenang. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin kita cari rasa tenang lewat mikir, semakin jauh kita dari ketenangan itu sendiri. Dan aku rasa itu yang bikin overthinking berbahaya. Dia bisa bikin kita ngerasa sibuk, tapi sebenarnya cuma diam di tempat. Aku sempat mikir,
Berarti solusinya berhenti mikir dong? Nggak juga, karena mikir itu bagian dari kita yang nggak bisa dihapus, cuman bisa diajak berdamai, dan mungkin yang kita butuh bukan berhenti mikir, tapi tahu kapan harus berhenti. Kadang cukup bilang ke diri sendiri, "Oke, aku udah mikir cukup hari ini. Sisanya, biarin waktu yang jawab." Ada satu hal yang aku coba beberapa bulan terakhir. Setiap kali kepala mulai penuh, aku duduk sebentar, tarik napas, dan tulis di kertas. Apa yang bisa aku kontrol sekarang? Biasanya cuma 2 atau 3 hal. Sisanya, aku coret. Dan anehnya, setelah itu aku bisa tidur lebih cepat. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena aku berhenti pura-pura bisa nyelesain semuanya sekaligus. Jadi kalau kamu lagi capek sama pikiranmu sendiri, mungkin bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu berusaha jadi kuat terus. Terlalu pengen semua hal terkendali. Padahal sebagian besar hidup kita emang berantakan, dan itu wajar. Kadang aku mikir, hidup ini mungkin bukan soal gimana caranya berhenti mikir, tapi gimana kita belajar tenang di tengah pikiran yang ribut. Dan overthinking, kalau dipeluk pelan-pelan, bisa berubah jadi refleksi yang dalam. Karena dibalik semua kekhawatiran itu, sebenarnya ada niat baik. Kita cuma pengen semuanya berjalan baik. Tapi ya, hidup bukan rumus matematika. Kadang yang bisa kita lakuin cuma satu hal kecil. Ngelakuin sesuatu dulu, baru mikir nanti. Karena yang bikin kita stuck itu bukan karena kurang mikir, tapi karena terlalu takut buat mulai. Jadi kalau kamu lagi ngerasa kayak aku, capek mikir terus tapi nggak maju-maju, semoga malam ini kamu bisa sedikit lebih tenang. Bukan karena semua pikiranmu hilang, tapi karena kamu tahu kamu nggak sendirian mikirin itu semua. Dan kalau video ini bisa bikin kamu sedikit lebih paham, bukan lebih pintar, klik like dan subscribe biar kita bisa terus ngobrol bareng di Monsera. Karena di sini kita nggak nyari jawaban sempurna, kita cuma pengen belajar pelan-pelan bareng teman.